Oke, kembali lagi di materi perancangan interaksi yang kedua tentang goals and mental model. Hari ini kita akan juga membahas tentang mental model ya teman-teman. Ini sebenarnya ada video, cuma nanti saya attach aja linknya di LMS. Oke, sebelum kita membahas tentang definisi dari mental model itu sendiri, ya, saya pengen tanya nih, sebenarnya kalau di kelas ya ini enaknya bisa interaktif seperti itu. Nah, ini saya berteori aja ya. Jadi mungkin kalau kita lihat, kita bertanya ke seseorang gitu ya. Kemudian mereka kita suruh coba untuk memakai Siri, Alexa, atau mungkin Google Now gitu ya. Jadi aplikasi yang menggunakan suara untuk mengaktifasikan fungsi-fungsinya gitu. Kalau kita tanyakan ke orang gitu ya, gimana sih cara kerjanya Siri dan Alexa itu? Mungkin orang akan menjawab yang pertama, oh dia itu dioperasikan dengan artificial intelligence. Ada robotnya di belakangnya seperti itu. Mungkin ada orang yang akan menjawab seperti itu ya. Kemudian ada orang yang akan menjawab juga, oh aplikasi yang seperti ini ya, kita tanyakan pasti jawabannya selalu benar gitu. Jadi seolah-olah kita itu lagi nanya ke sebuah robot yang tahu segalanya gitu. Mungkin karena sering kali melihat fiksi-fiksi di luar sana, sehingga kita menganggapnya si robot ini pasti cerdas banget gitu ya, tahu segalanya gitu. Kemudian robot yang sama gitu ya, atau si teknologi ini itu pasti bisa menjawab dengan cepat. Oke. Kemudian ada juga yang mungkin menganggap bahwa teknologi seperti ini bisa memprediksi keinginan kita gitu ya. Jadi kita ngobrol sama si teknologi ini, terus lama-lama dia itu bisa mengerti apa yang kita mau seperti itu. Kemudian yang terakhir mungkin ada orang yang menggunakan teknologi ini akan menganggap si teknologi ini bisa memahami semua perintah yang kita minta seperti itu. Nah, kenyataannya gimana? Oke, ternyata tadi ya mungkin ada orang yang menganggap bahwa ini menggunakan artificial intelligence gitu. Ya padahal kan teknologi artificial intelligence itu butuh kayak training gitu ya, sehingga semakin banyak data yang dimasukkan ke dalam sistem, itu dia semakin bisa mengerti apa yang kita mau seperti itu. Padahal mungkin sebenarnya teknologi seperti ini itu hanya rule based gitu ya, kayak misalkan kalian menggunakan program if else gitu ya, seperti itu. Sebenarnya masih simple gitu ya. Atau sebenarnya kenyataannya teknologi seperti ini seringkali jawabannya salah, jawabannya meleset gitu. Kalau teman-teman mungkin pernah tahu website ini shit Siri says gitu ya, jadi jawaban-jawaban lucu yang diberikan oleh Siri terhadap pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan gitu ya. Mungkin kita nanyanya juga random gitu, akhirnya si Sirinya juga memberikan jawaban random atau jawabannya emang meleset jauh gitu ya. Dan itu kenyataannya masih seperti itu ya, teknologi seperti ini masih sering jawabannya kurang benar. Kemudian sebenarnya teknologi seperti ini juga masih belum bisa menjawab pertanyaan yang beruntun. Misalnya kalau kita bertanya nih tentang kayak gini nih, misalkan saya mau cari warung soto terdekat gitu. Terus habis itu dia memberikan, oh tidak ada warung soto terdekat gitu. Kemudian kalian tanya lagi gitu, misalkan kalau kalau sate gimana gitu. Jadi kayak nggak nyambung gitu antara misalkan pertanyaannya beruntun gitu, dia tidak bisa mengingat tadi itu kalian bertanya apa gitu. Jadi seringkali orang itu menganggap kita itu seperti
ngobrol sama orang gitu yang tadi kita tanyakan, pasti dia ingat gitu. Padahal ya seringkali yang dilihat itu hanya pertanyaan terakhir yang kita sampaikan gitu. Oke. Nah, seperti itu. Jadi anggapan kita terhadap teknologi itu bisa tidak sama dengan kenyataan pada teknologi itu sebenarnya. Oke. Nah, ada contoh tentang mental model yang lain lagi nih. Oke, jadi di tahun 2016 ada sebuah perusahaan produsen mobil yang memproduksi mobil dengan persneling ya, atau gigi yang baru teknologinya gitu. Jadi perusahaan ini namanya Fiat Chrysler. Dia itu membuat sebuah teknologi baru nih. Jadi kalau pemindah gigi yang biasa itu kurang lebih yang seperti di gambar di atas ini ya, di paling atas ini ya, ini mobil matic by the way gitu. Jadi yang di atas biasanya P gitu, kemudian di bawahnya ada R. P itu parking ya, parkir, kemudian R itu reverse ya atau mundur, N itu normal, kemudian D itu drive yang maju gitu. Nah, ini pasti di semua mobil otomatis itu sama seperti ini ya. Dan cara penggunaannya juga sama. Kita menarik ke belakang gitu ya, ditarik ke belakang. Gitu. Kemudian kalau mau dibalikin ya dorong ke depan lagi gitu. Nah, si Fiat Chrysler ini dia menciptakan sebuah gear shifter ya atau pemindah gigi yang dalam tanda kutip high tech atau baru nih gitu. Nah, gimana cara kerjanya? Nah, ini sama sih sebenarnya, ditarik gitu ya. Jadi misalkan saya dari P mau pindah ke R gitu, ditarik ke belakang. Tetapi bedanya adalah setelah dia ditarik ke belakang, si pemindah gigi ini nanti balik ke tengah lagi gitu. Nah, saya misalkan dari P pindah ke R gitu ya, itu tarik sekali. Kemudian dia balik lagi ke tengah. Kemudian saya kalau mau pindah ke N atau normal gitu ya, itu saya tarik ke belakang lagi. Kemudian dia pindah ke tengah lagi. Seperti itu. Jadi mungkin si Fiat Chrysler ini melihat teknologi seperti ini jadi pemindah gigi itu jadi nggak makan tempat terlalu banyak gitu ya. Dan mungkin nanti desain mobilnya sehingga bisa dibikin lebih nyaman atau gimana gitu ya. Entahlah. Nah, ternyata gimana? Apakah teknologi yang dalam tanda kutip high tech ini berhasil? Ternyata enggak ya. Tahun 2016 si Fiat Chrysler ini ternyata dia harus menarik kembali 1,1 juta mobil yang sudah diproduksi. Karena dia menggunakan pemindah gigi yang high tech. Nah, kenapa mobilnya harus ditarik kembali? Karena pengemudi tidak terbiasa dengan cara yang baru ini. Banyak sekali laporan ya, ini banyak laporan mobil itu meluncur sendiri karena pengemudi itu lupa memindah gigi ke parkir gitu. Jadi sudah sampai rumah nih, kemudian kan kayak merasa mobilnya udah diem gitu. Jadi saya nggak harus balikin gigi ke P lagi gitu. Nah, terus ternyata mobilnya mundur sendiri atau gimana, atau maju sendiri gitu. Dan itu sangat membahayakan ya. Nah, oleh karena itu justru malah karena membahayakan, si mobil yang menggunakan pemindah gigi high tech ini tadi harus ditarik kembali seperti itu. Oke, dua hal tadi ya adalah contoh dari mental model. Nah, tapi kita lihat coba definisinya. Apa sih definisi dari mental model? Ada dua definisi sebenarnya. Yang pertama, mental model adalah definisi dari Grosny, sebuah representasi internal dari realitas berdasarkan pembelajaran dan pengalaman. Kemudian ada definisi dari NN Group yang mengatakan bahwa mental model adalah keyakinan pengguna tentang bagaimana sistem bekerja. Oke, nah kemudian mental model ini memiliki sifat ya atau karakteristik.
Yang pertama, mental model itu bersifat keyakinan, bukan fakta gitu. Keyakinan itu apa yang kita apa yang kita pahami, kemudian kita itu percaya tentang hal tersebut gitu. Bisa jadi fakta, bisa jadi bukan fakta gitu. Seringkali ya itu sama dengan hoax gitu ya. Kita terlanjur percaya mungkin sesuatu itu sangat meyakinkan sehingga kita mempercayai itu sebagai sebuah fakta. Tapi belum tentu itu adalah sebuah fakta. Oke, jadi dan kemudian mungkin keyakinan ini sebenarnya bukan sesuatu yang bisa dipaksain gitu ya, karena mungkin orang itu bisa melihat evidence yang berbeda gitu sehingga bisa meyakini sesuatu yang berbeda. Kemudian mental model itu bersifat tidak selalu akurat ya, belum tentu nggak harus tepat gitu apa yang dia yakini gitu. Oke. Kemudian mental model ini bersifat berbeda-beda setiap orang. Seperti tadi contoh yang tentang Siri ya, saya bisa mempercayai ini, oh dia ini pasti ngerti keinginan saya nih. Oh mungkin nanti ada orang lain yang beranggapan berbeda dengan apa yang saya anggap gitu. Dan itu nggak masalah, mental model orang itu pasti seperti itu. Oke. Kemudian mental model itu bersifat tidak lengkap ya. Artinya kita itu tidak bisa membayangkan bagaimana cara kerja sebuah teknologi itu secara mendetail. Nggak masalah gitu ya, karena user itu tidak semuanya ahli teknologi ya, tidak semuanya tahu bagaimana teknologi itu bekerja, sehingga mungkin kita hanya menebak-nebak saja nih, oh cara kerjanya kayaknya kayak gini nih gitu. Dan mungkin ada bagian yang dia tidak memahami gimana cara kerjanya, jadi nggak lengkap gitu apa yang dia mengerti tentang bagaimana teknologi itu bekerja. Ya itu yang namanya mental model, karakteristiknya seperti itu. Kemudian dia seringkali kadang-kadang nggak scientific gitu. Apa yang orang yakini itu kadang nggak masuk akal gitu. Yang seperti yang contoh Siri tadi itu ya, kita mikir, oh dia itu kayaknya super robot yang bisa mengerti segalanya gitu. Kalau kita pikir-pikir, zaman sekarang aja susah banget gitu ya untuk bikin sebuah robot yang pintar gitu ya. Kayaknya itu harus butuh resource, harus butuh data yang banyak, kemudian teknologi yang canggih gitu ya. Apalagi harus bisa memprediksi kita yang barusan ketemu gitu. Nah itu kan nggak mungkin banget ya, nggak scientific seperti itu. Nah yang terakhir, mental model itu bersifat tidak selalu mudah diingat. Kadang-kadang kita mengingat cara kerja sebuah teknologi di bagian di satu bagian gitu, tapi nanti kita lupa mungkin beberapa bagian di bagian yang lain gitu. Jadi nggak harus bisa nggak selalu mudah diingat. Oke, atau mungkin ya ketika kita interaksi dengan sebuah teknologi untuk yang kedua kalinya atau ketiga kalinya, kita butuh untuk merefresh lagi, oh ini tadi gimana ya cara kerjanya gitu ya. Nah itu mungkin nggak selalu nempel di kita gitu. Oke. Nah ini contoh mental model ya, untuk menjelaskan sifat-sifatnya ini tadi. Yang pertama, apa sih yang terjadi ketika kita menginjak rem pada kendaraan? Mungkin ada user yang membayangkan ada tuas yang bergesekan dengan roda sehingga roda itu berhenti berputar gitu. Kayak misalkan kan roda ini berputar nih. Untuk menghentikan roda berputar, makanya kita kayak menekan gitu ya dari sisi kanan dan sisi kiri gitu sehingga dia berhenti berputar gitu. Mungkin dalam bayangan user kayak gitu ya, atau mungkin bayangan orang yang mungkin nggak ngerti otomotif itu, kita ngerem itu kayak gitu yang terjadi. Nah pada realitanya sebenarnya yang terjadi adalah kombinasi kerja antara silinder hidrolik, tubing, dan metal pad gitu ya. Saya sendiri juga kurang paham gitu ya apa yang dimaksud dengan ini, tapi yang jelas prosesnya itu akan lebih kompleks daripada yang
yang di dalam bayangan user itu tadi. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah apa yang terjadi sih kalau kita lagi buka sebuah file spreadsheet gitu ya. Kalau teman-teman buka Excel atau spreadsheet gitu, kita scroll ke bawah biasa gitu ya. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Nah, mungkin dalam bayangan user itu gak ada yang terjadi, kayak ya udah kita kan nyekrol biasa. Ini kayak misalkan kita lagi nyekrol gambar gitu. Tapi sebenarnya mungkin yang terjadi adalah kita itu sedang mengakses sekumpulan data yang terdiri dari struktur yang berisi nilai dan pointer di dalamnya gitu ya. Jadi mungkin ada data-data yang tersimpan, kemudian kita akses secara real time, kemudian tersintesis menjadi sebuah gambar yang ditampilkan secara real time gitu. Jadi sebenarnya lebih kompleks daripada yang dibayangkan user gitu, karena itu tadi ya, karakteristik dari mental model itu tidak lengkap. Kita membayangkannya itu tidak bisa selengkap apa yang terjadi sebenarnya. Seperti itu. Oke, nah selain kita mengenal mental model, kita juga harus mengenal apa itu implementation model dan represented model. Nah, kenapa kita mempelajari ini? Karena nanti kalau kita mendesain ya, jadi mental model itu yang dipahami oleh user, yang diyakini oleh user, cara kerja sesuatu itu gimana sih gitu. Nah, sementara kalau implementation model, coba kita lihat, ini definisinya adalah bagaimana sebuah sistem itu bekerja ya. Yang tadi beberapa contohnya menunjukkan bahwa mungkin sebenarnya implementation model atau cara kerja sistem sebenarnya itu jauh lebih kompleks daripada gambarannya user ya. Nah, itu yang disebut dengan implementation model. Sebenarnya itu gimana sih, apa yang terjadi gitu ya, bagaimana sebuah sistem itu bekerja. Nah, biasanya orang yang tahu tentang bagaimana sistem bekerja itu adalah ya sistem developer gitu, yang membangun sistem tersebut. Sementara kalau penggunanya itu mungkin nggak mengetahui keseluruhan bagaimana cara kerja sebuah sistem. Nah, itu yang disebut dengan implementation model. Oke, nah jadi ada ada jarak antara implementation model dan mental model. Apa yang diyakini oleh user dan apa yang sebenarnya terjadi, itu ada perbedaan. Nah, kita sebagai desainer itu bermainnya di tengah-tengah nih, yang disebut dengan represented model. Jadi kita membuat bagaimana user itu bisa menggunakan sistem sesuai dengan cara kerja implementation model itu tadi. Oke, jadi misalkan kayak gini nih. Jadi represented model itu definisinya, kita lihat dulu di sini, adalah bagaimana desainer merepresentasikan sebuah fungsi program. Jadi cara kerja programnya seperti ini, kita gambarkan ke user, kita sajikan gitu ya. Itu seperti apa? Nah, tugas desainer itu menjembatani antara sistem dengan mental model user. Jangan sampai ini tadi ya, kayak si Fiat Chrysler itu tadi ya, kita menciptakan sesuatu yang tidak cocok dengan cara bekerja pemahamannya user gitu ya. Jadi justru malah nggak match sehingga tidak bisa digunakan. Seperti itu. Oke, jadi nanti desainer tuh bermainnya di sini. Gimana caranya kita menyajikan sistem itu mendekati dengan mental model. Jadi user itu bisa memahami, user itu bisa mengerti gimana cara kerja sesuatu gitu. Sehingga dia bisa menggunakan dengan benar, sehingga si teknologi ini tadi bisa membantu dia mencapai goals-nya. Oke, gimana sih caranya memahami mental model user? Seringkali kan ini ya, jadi mental model user itu karakteristiknya itu berbeda-beda. Ya, kita balik lagi ke sini nih. Ya, mental model itu bersifat berbeda-beda setiap orang gitu. Jadi kita sebagai desainer itu nggak boleh mengasumsikan, oh orang itu memahami, orang itu kayaknya kalau ngeliat ini bakalan kesulitan deh.
yakin tuh kalian bilang kayak gitu. Nah, untuk mendukung gitu ya, mendukung statement kita ini tadi, kita harus melakukan riset. Ya, jadi seringkali kita harus melakukan riset yang sifatnya kualitatif. Kualitatif itu biasanya kita lebih mendalam gitu ya, jadi bukan survei yes or no gitu ya, tapi kita melakukan wawancara gitu ya, sehingga kita bisa memahami sebenarnya mental model user itu seperti apa. Oke, sampai sini pembahasan tentang mental model. Kalau ada yang mau kalian tanyakan, jangan lupa ini ya ke forum. Nanti akan coba saya jawab. Sekian dulu untuk mental model. Sampai ketemu di video selanjutnya.